Perkenalkan, saya Zahratul Faizah dengan NIM 231000184, mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Stambul 23. Parasit terbagi dalam 3 golongan, yaitu protozoa, cacing, dan arthropoda. Contoh penyakit akibat protozoa adalah toksoplasma. Toksoplasma adalah penyakit menular yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Penyebabnya adalah Toxoplasma gondii, yaitu parasit golongan protozoa yang dapat menginfeksi hewan berdarah panas, seperti hewan peliharaan yaitu kucing, anjing, kelinci, hamster, dan lainnya. Ada beberapa gejala yang terjadi pada manusia ataupun hewan, namun jarang terlihat secara kasat mata. Pada ibu hamil, penyakit ini dapat menyebabkan masalah serius pada janin, bahkan bisa menyebabkan keguguran. Lalu apa sajakah penyebabnya? Pertama, kontak fisik dengan hewan peliharaan yang kebersihannya kurang terjaga. Kedua, makan daging mentah atau kurang matang, karena parasit hanya akan mati pada suhu tinggi. Ketiga, minum susu yang tidak dipasteurisasi, dan memakan sayuran dan buah yang tidak dicuci bersih. Pencegahan yang dapat dilakukan yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun sehabis melakukan aktivitas di luar. Selanjutnya, hindari makan daging yang mentah atau setengah matang. Mencuci sayur dan buah sebelum dimakan. Membuang kotoran peliharaan dengan sarung tangan untuk mencegah terkena kulit. Dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan. Serta bagi ibu hamil, periksa ke dokter agar terbebas dari toksoplasma. Selanjutnya adalah penyakit akibat parasit jenis cacing. Salah satunya adalah askariasis. Infeksi cacing adalah suatu kondisi di mana terjadi infeksi pada tubuh yang disebabkan oleh parasit cacing. Cacing parasit ini ada berbagai jenis, antara lain cacing pita, cacing kremi, dan cacing gelang. Infeksi cacing gelang atau yang dikenal dengan askariasis merupakan infeksi cacing yang umum dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Askariasis dapat disebabkan oleh 2 jenis cacing, yaitu Ascaris lumbricoides dan Ascaris suum. Ascaris yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides lebih banyak terjadi karena cacing ini terutama menggunakan manusia sebagai inangnya, sedangkan infeksi yang disebabkan Ascaris suum lebih jarang terjadi karena inang utamanya adalah babi. Infeksi cacing biasanya terjadi melalui tanah yang terkontaminasi feses yang mengandung telur cacing Ascaris, baik dari manusia atau babi. Manusia dapat tertular cacing jika telurnya tertelan secara tidak sengaja, yang dapat terjadi melalui tangan yang kotor atau melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi. Sekitar 1 minggu setelah tertelan telur cacing Ascaris, mereka menetas menjadi larva. Larva ini bermigrasi ke paru-paru melalui aliran darah. Pada tahap ini, gejala yang muncul biasanya seperti batuk, sesak nafas, rasa tidak nyaman di dada, dan terkadang demam. Larva ini terus bermigrasi hingga mencapai tujuan akhirnya, yaitu usus halus. Di usus halus, larva berkembang menjadi cacing-cacing dewasa. Menimbulkan gejala seperti mual, muntah, sakit perut, sembelit atau diare, nafsu makan berkurang, dan penurunan berat badan. Jika infeksinya parah, cacing ini dapat menyumbat saluran pencernaan sehingga menyebabkan usus perforasi atau kebocoran. Dan juga dapat menyebar ke saluran empedu dan pankreas. Cacing dewasa terkadang bisa keluar dari tubuh melalui tinja. Lalu bagaimanakah cara mencegah infeksi cacing? Yang terpenting, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet atau bermain tanah. Mengonsumsi air minum yang bersih dan aman. Pastikan makanan dimasak dengan benar, sayur dan buah mentah yang akan dimakan harus dicuci bersih dan dikupas sebelum dikonsumsi. Hindari membuang air besar sembarangan.
Jika menggunakan kotoran manusia atau babi sebagai pupuk, pastikan kotoran tersebut diolah dengan baik untuk agar tidak ada telur cacing. Ada baiknya untuk meminum obat cacing secara rutin setiap 6 bulan sekali, yang bisa dibeli bebas di apotik. Dengan demikian, kita bisa terbebas dari askariasis. Selanjutnya adalah penyakit akibat parasit jenis arthropoda, contohnya adalah cagas. Penyakit cagas disebabkan oleh parasit mikroskopis yang disebut Trypanosoma cruzi atau parasit Trypanosoma, yang ditularkan melalui vektor yang disebut serangga triatoma. Serangga tersebut bersembunyi di antara batu-batu di dinding rumah dan di bawah atap jerami. Pada malam hari, ia keluar dari persembunyiannya untuk memakan darah manusia. Setelah selesai menghisap darah, ia membuang kotorannya di sampingnya. Korban kemudian menggaruknya dan tanpa disadari membantu parasit tersebut masuk ke dalam tubuh. Parasit penyebab penyakit cagas bertransformasi sepanjang siklus hidupnya. Parasit menembus jaringan sel-sel dan berkembang biak, lalu memasuki aliran darah. Dalam aliran darah, ia menginfeksi lebih banyak sel. Ini adalah fase akut pertama yang berlangsung sekitar 2 bulan karena banyaknya parasit dalam darah. Selama fase ini adalah satu-satunya saat parasit penyakit dapat didiagnosis. Tetapi penderita mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang sakit karena gejalanya sangat ringan. Di antara gejalanya adalah demam ringan, sakit kepala, sakit pada telapak tangan, dan rasa tidak nyaman pada otot. Penyakit cagas memang memiliki beberapa tanda yang sangat mudah dikenali, namun jarang terjadi. Di antara tandanya adalah berupa lesi kulit di sekitar gigitan, atau pembengkakan kelopak mata yang disebut tanda Robacna. Namun ada pula yang tidak ada gejalanya sama sekali. Ini adalah fase kronis tanpa gejala. Terjadi selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala yang jelas. Oleh sebab itu, penyakit ini mendapat julukan pembunuh diam-diam. 10 hingga 30 tahun kemudian, penderita mengembangkan fase kronis yang bisa terjadi dengan cepat. Dan beberapa orang meninggal tanpa mengetahui bahwa mereka mengidap penyakit tersebut. Selama bertahun-tahun, parasit tersebut hinggap di dalam tubuhnya. Terdapat di dalam beberapa organ tubuh dalam sistem pencernaan, yang menyebabkan usus besar dan kerongkongan melebar. Jika terkena sistem saraf, maka dapat menyebabkan demensia pada sistem saraf. Jika terkena jantung, dapat menyebabkan kerusakan jantung. Bahkan beberapa di antaranya berakibat fatal yang dapat menyebabkan kematian. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan adalah memasang kelambu saat tidur, menjaga kebersihan makanan dan penyimpanannya, dan menutup lubang di rumah yang dapat menjadi jalan masuk serangga.